Terima kasih Pak Gita Wirjawan atas paparannya. Luar biasa kita mendapatkan banyak insight dan juga banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Sebelum saya mau ke audiens dulu, saya akan bertanya sedikit Pak tentang beberapa hal gitu ya. Yang pertama mungkin dari sisi kebijakan publik Pak. Eh, Sebetulnya kata kunci apa yang bisa atau yang harus dilakukan oleh pemerintah sampai ke masyarakat dalam menangani pandemi ini, baik secara penanganan infeksi maupun juga pemulihan ekonomi. Karena banyak yang mengatakan bahwa eh, kadang-kadang kita harus menjadi negara otoriter gitu. Itu banyak yang bilang seperti itu. Wah, kita harus menjadi negara otoriter. Kenapa? Karena kita melihat Vietnam, karena kita melihat Cina. Tapi juga banyak yang tidak setuju. Menurut pandangan Pak Gita, apa sebenarnya kata kunci untuk penanganan masalah ini semua, Pak? Saya ingin mengacu ke komentarnya Pak Geradi dan Pak Rektor tadi, bahwasanya pemberdayaan sains atau ilmu alam itu penting sekali. Dan ini kita bisa merujuk ke testing yang sudah dilakukan. Kalau kita melihat data testing itu kurang lebih untuk Indonesia rata-ratanya masih hanya kurang lebih 12.000 per 1 juta manusia. Dan kalau kita bandingkan itu dengan negara seperti Amerika Serikat yang kelihatan sangat chaotic 4 atau 5 bulan yang lalu, sekarang mereka sudah berhasil melakukan testing itu lebih dari 300.000 orang per 1 juta. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan tes terhadap 30% dari jumlah penduduk kita, itu sample size kita sangat mencukupi. Tapi kalau kita baru hanya bisa melakukan testing terhadap 12.000 dari 1 juta manusia, itu sample size-nya masih kecil sekali. Dan sulit sekali untuk kita menggunakan pendekatan ilmiah untuk mendeduksi atau mengambil kesimpulan mengenai apa yang kita harus lakukan. Nah, ini kalau menurut saya, ya selama ini ada kecenderungan kebijakan kita itu lebih berdasarkan intuisi dibandingkan ilmu alam atau sains. Nah, ini saya agak sedikit menyayangkan karena kalau kita melihat DKI itu sudah melakukan testing kurang lebih 70-an ribu per 1 juta. DKI sudah mengambil sikap untuk memerahkan ya kan, zona-zona terkait. Tapi apakah itu berarti di Sumedang itu bukan red zone? Apakah itu berarti di Wamena bukan red zone? Saya kurang percaya karena kita belum melakukan testing secara masif di daerah-daerah. Dan kalau kita lihat rata-rata di negara ini baru hanya kurang lebih 12.000 per 1 juta. Itu sangat minim sekali. Nah, jadi kalau menurut saya ini kan sebetulnya krisis ini bukan hanya krisis ekonomi, tapi ini juga krisis kesehatan. Tapi saya justru akan menarik lagi, ini bukan krisis kesehatan saja, tapi ini krisis informasi. Krisis informasi kenapa? Karena kita tidak well informed mengenai apakah orang yang duduk atau berdiri di sebelah kita itu sudah terinfeksi apa tidak. Nah, kalau dalam hidup kita sehari-hari ini, informasi itu sebetulnya yang kita butuhkan agar kita bisa melakukan proyeksi ke depan, khususnya dalam bisnis dan ekonomi. Kita tuh hanya bisa menggunakan asumsi suku bunganya berapa, inflasinya berapa, kenaikan pendapatan berapa, kenaikan biaya berapa. Itu kalau kita bisa memitigasi resiko ketidakpastian. Apalagi kalau kita bisa meningkatkan kepastian. Nah, itu kalau menurut saya yang paling sangat struktural dan fundamental di saat-saat sekarang ini adalah tidak atau belum adanya kepastian untuk bisa meningkatkan kepastian. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan testing. Itu kalau menurut saya sangat fundamental. Baru setelah itu kita bisa menyimpulkan atau mengambil kebijakan atau sikap mana yang harus di lockdown secara 100%, mana yang harus dilakukan lockdown secara parsial, mana yang tidak perlu dilakukan lockdown. Nah, itu kalau menurut saya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dan nyatanya ini kan kita nih belum masuk di travel bubble di negara-negara tetangga. Bahkan penduduk Malaysia aja dilarang untuk travel ke sini. Itu saya rasa mencerminkan mungkin pandangan mereka mengenai kesiapan kita atau kurangnya kesiapan kita terkait dengan hal-hal yang mana kita bisa meningkatkan informasi dan meningkatkan kepastian atau menurunkan ketidakpastian. Oke, Pak.
Ngomong-ngomong soal ketidakpastian itu tadi Pak, dalam level individu tentunya ini banyak mahasiswa di sini, apa sih yang bisa kita persiapkan untuk bertahan di era resesi kita yang sama sekali kita tidak tahu kapan berakhirnya Pak? Ketidakpastian itu tadi. Saya melihat ini kita udah mengalami 3 shock. Satu, shock gaya hidup. Ya kan? Yang mana tadinya kita komunal, sekarang non komunal. Yang tadinya kita fisik, sekarang non fisik atau digital. Yang kedua, shock informasi. Kita dapat informasi dari kakak, dari keponakan, dari koleha, dari gubernur, dari wali kota, dari wakil menteri, dari Menko, dari presiden, dari negara tetangga. Itu shock kan? Iya betul. Dan mohon maaf, apapun informasi yang kita terima dari negara tetangga, itu seringkali nggak nyambung dengan apapun yang kita dengar dari kepala RT. Dan apapun yang kita dengar dari lurah, apapun yang kita dengar dari menteri atau wakil menteri atau wali kota dan segalanya. Itu kalau menurut saya kita tuh lagi melalui atau mengalami shock informasi. Yang pertama shock gaya hidup, kedua shock informasi, yang ketiga shock policy. Karena RT-nya mengeluarkan kebijakan. Wali kotanya mengeluarkan kebijakan, bupatinya mengeluarkan kebijakan, dan nggak setiap kali kebijakan masing-masing itu nyambung, ya kan? Nah, jadinya kalau menurut saya adaptasi yang harus dilakukan adalah mungkin jangan terlalu mencari informasi yang asimetris. Nah, itu nggak gampang. Tapi kalau menurut saya adaptasi yang kedua yang harus dilakukan adalah untuk kita bisa mendigitalisasikan diri. Nah, ini kalau menurut saya sangat problematis. Teman-teman yang milenial itu nggak terlalu problem untuk melakukan adaptasi digital. Tapi saya agak khawatir mengenai teman-teman yang non-milenial, yang sudah berumur. Kalau selama ini dia jadi supir, terus majikannya bisnisnya bangkrut. Dia mau ngapain lagi? Dia nggak bisa coding, dia nggak bisa cukur rambut, dia nggak bisa apa, dia cuma bisanya nyupir. Iya kan? Nah, ini kalau kita harapkan untuk mereka bisa melakukan reskilling atau upskilling, saya yakin kita bisa melakukan hal seperti itu. Tapi saya juga cukup yakin kita tidak bisa melakukan secara komprehensif. Agar setiap orang yang harus melakukan adaptasi dalam konteks reskilling ataupun upskilling, itu bisa terjadi. Dan itu yang seringkali saya sebut resiko temporary impairment atau resiko permanent impairment. Dan ini sangat bahaya. Karena kalau orang ini nggak bisa melakukan adaptasi untuk melakukan digitalisasi, dia hampir pasti akan kehilangan pekerjaan atau sudah kehilangan pekerjaan dan nggak akan bisa dapat pekerjaan yang baru. Dia akan pincang. Dan kalau dia pincang terus bansosnya tidak turun, BLT-nya tidak turun, dia kemungkinan akan lumpuh. Nah, ini kalau menurut saya kita harus realistis lah. Kita harus mengantisipasi hal-hal seperti itu. Ini bukan doomsday kalau menurut saya. Saya hanya ingin mengilustrasikan sesuatu yang kental dengan realisme. Bicara soal adaptasi Pak, kita agak sedikit melenceng sedikit, tapi saya kira masih sangat relevan terutama untuk mahasiswa baru. Ini Pak Gita membuat Endgame, platform Endgame. Sebetulnya apa Pak tujuannya? Digital bentuk adaptasi tadikah atau mungkin melihat Deddy Corbuzier dengan segala macam kesuksesannya gitu Pak? Atau seperti apa Pak? Oh enggak, saya tuh akhir-akhir ini nggak tahu gimana lebih enjoy ngajar. Dan saya ngajar di adalah satu sekolah public policy namanya School of Government and Public Policy. Itu hampir tiap minggu saya ngajar, tapi saya juga alhamdulillah diundang untuk jadi guest lecturer di beberapa universitas seperti UII, tapi juga beberapa universitas lainnya di Indonesia dan juga beberapa universitas di luar negeri. Dan ini merupakan kesempatan atau peluang untuk saya bisa menceritakan atau menarasikan mengenai Indonesia, bahwasanya Indonesia itu adalah negara dan bangsa yang kental dengan atribut-atribut yang luar biasa, tapi nggak diperbincangkan, mohon maaf. Seperti orang atau komunitas internasional itu memperbincangkan Singapura, yang populasinya hanya 5,5 juta. Seperti Tiongkok, seperti India, seperti Jepang, seperti Korea Selatan.
Dan saya agak menyayangkan. Nah ini kalau menurut saya ya saya punya misi, dan Endgame itu salah satu byproduct saya untuk mengekspos positivitas dari masing-masing bidang, apakah dia ilmuwan, apakah dia politisi, apakah dia atlet, atau apapun lah. Baik. Saya hanya ingin memproyeksikan dan mencerminkan positivitas Oke. kepada teman-teman di Indonesia agar mereka menyadari, ternyata kita nggak jelek-jelek juga loh. Iya. Dan seringkali kan kalau kita ngelihat percakapan di dalam negeri itu mereka lebih berani berdebat di dalam negeri dibanding kalau mereka tampil di internasional atau dunia internasional. Begitu mereka mendarat di negara mana, mereka langsung bungkem gitu loh, karena mungkin mereka nggak bisa bahasa Inggris, atau mungkin mereka emang, ya mohon maaf, naturally hanya berani di dalam kandang sendiri aja. Nah itu kalau menurut saya harus kita ubah. Itu kalau menurut saya mindset yang harus kita ubah, bahwasanya ini kita kaya dengan talenta yang luar biasa. Dan itu kalau menurut saya adalah bagian dari upaya saya untuk mengedepankan Endgame. Oke. Saya mau mengundang mahasiswa untuk bertanya. Mudah-mudahan sudah tersambung. Ada Muhammad Raihan, adalah mahasiswa HI, UII, angkatan semester 7. Semester 7. Silakan Muhammad Raihan. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas di sini. Oke, terima kasih Bung Gera. Tadi saya tidak bisa mengunmute diri sendiri. Langsung saja terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai perdagangan ASEAN ke depannya. Jadi sekarang negara-negara sudah proteksionis dan mengandalkan ekonomi dalam negeri, lalu ditambah dengan impor ekspor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu apakah akan membuktikan bahwa negara tanpa impor dan ekspor itu perekonomiannya akan menjadi terombang-ambing gitu Pak? Lalu bagaimana seharusnya ASEAN dengan AFTA-nya itu bertindak masalah perdagangan ini Pak? Baik Pak. Yang pasti kita sudah dan akan terus mengalami episode yang cukup stressful dari sisi perdagangan. Dan kalau kita melihat angka-angka di beberapa negara termasuk Indonesia, ini diwarnai dengan surplus. Tapi surplus itu sebetulnya lebih dikarenakan penurunan import yang lebih cepat dibandingkan penurunan ekspor. Ya, jadinya itu agak-agak misleading. Nah, kalau kita lihat, yang paling gampang kalau kita melihat aktivitas perdagangan negara, itu kita lihat total ekspor plus importnya. Nah, kalau kita lihat total nilai ekspor dan impor di Indonesia, itu sudah menurun cukup besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan ini sangat berkorelasi dengan satu, peningkatan proteksionisme. Dua, yang akhir-akhir ini, disrupsi terhadap supply chain atau rantai nilai. Nah, kalau terjadi disrupsi terhadap rantai nilai, terjadilah penurunan produksi dan terjadilah penurunan produktivitas. Oleh karena itu, pengiriman barang dan jasa itu menurun, sehingga terjadilah penurunan importasi di Indonesia dari negara lain yang lebih besar daripada penurunan eksportasi. Nah, kenapa kita juga mengalami penurunan eksportasi? Karena ya demand yang tadi sampaikan, daya beli di negara-negara manapun di dunia itu juga udah menurun. Jadi mereka tidak akan membeli barang-barang dan jasa-jasa kita seperti bulan lalu atau tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu. Nah, ini kalau menurut saya episode ini akan berkesinambungan selama 1-2 tahun ke depan. Ini ilustrasi yang agak sedikit yang cukup realistis tapi harus dipelajari nih. Anggaplah kita bisa mendapatkan vaksin. Vaksin ini paling banter kita bisa vaksinasi itu 300-an ribu orang per hari. Dan 300.000 per hari itu berarti 9 juta per bulan. 9 juta per bulan itu kurang lebih 100 jutaan per tahun. Nah, penduduk kita 270 juta manusia. Kalau kita ingin memvaksinasi 270 juta manusia, itu kita akan memerlukan kurang lebih 3 tahun untuk memvaksinasi setiap orang. Dan ini dengan asumsi kita bisa mengatasi produksi, kita bisa mengatasi komersialisasi, kita bisa mengatasi distribusi, kita bisa mengatasi eksekusi.
yaitu perawatnya ada untuk dia bisa menginjeksi vaksin itu ke setiap manusia yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita mau berpikir kapan ini ekonomi kita akan pulih 100%, ya saya sih mikir yang sederhana aja. Ekonomi manapun itu hanya bisa pulih kalau setiap orang itu sudah tidak ada kekhawatiran informasi. Kalau setiap orang itu udah tahu bahwa orang di sekitarnya itu sudah tervaksinasi. Jadinya ini bisa terjadi pemulihan ekonomi secara 100% ini mungkin di sekitar akhir tahun 2023. Nah, dalam konteks perdagangan ya kita nggak akan bisa melihat terjadinya pemulihan perdagangan ataupun kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara lain itu akan pulih 100% sebelum kita bisa pulih secara kesehatan sampai tahun 2023. Nah ini tentunya bisa direkalibrasi dengan upaya kita untuk bisa memvaksinasi lebih atau jauh lebih daripada 300.000 orang per hari. Nah itu kalau menurut saya variabel-variabel yang akan mempengaruhi hitungan kita ke depan. Perdagangan di Asia Tenggara itu kurang lebih antar Asia Tenggara itu kurang lebih hanya 800 miliar dolar. Dalam konteks perekonomian kolektif di Asia Tenggara itu kurang lebih 3 triliun dolar. Nah, perdagangan antara Asia Tenggara dengan seluruh dunia itu hampir 3 triliun dolar. Dan ini saya sudah melihat tren dalam 2-3 tahun terakhir yang menurun. Apakah itu perdagangan intra antara negara-negara ASEAN satu sama lain, ataupun perdagangan dengan internasional antara negara ASEAN dengan dunia, itu pun juga sudah menurun. Nah itu kalau menurut saya nggak akan berubah secara positif dalam waktu dekat, selama kita belum bisa memastikan mengenai vaksinasi dan pemulihan kesehatan dan ekonomi. Oke, baik. Saya undang mahasiswa kedua, ada Mbak Nani Septiani. Silakan Mbak Nani, mahasiswa Hubungan Internasional UI juga semester 5. Silakan. Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa Tiongkok merupakan mitra ekonomi terbesar di Asia Tenggara, seperti khususnya Belt Road Initiative, di mana Asia Tenggara sangat bergantung terhadap Tiongkok dan begitu juga dengan sebaliknya. Menurut Bapak, bagaimana strategi Tiongkok untuk memaintain kerjasama ini di tengah pandemi COVID-19? Terima kasih. Silakan. Kalau menurut saya Tiongkok sudah sukses melakukan penanganan terhadap COVID-19. Ini sangat terlihat dari statistik tingkat kematian dan tingkat infeksi. Dan ini mungkin saja berkorelasi dengan sistem pemerintahan yang ada. Tapi dengan penanganan yang luar biasa positif terhadap COVID-19, mereka tentunya dalam posisi untuk membina kembali kerjasama ekonomi mereka dengan negara-negara manapun, bukan hanya dengan Asia Tenggara ataupun Indonesia. Tapi tentunya mereka akan terpengaruh oleh mitra dagang terbesar mereka, yaitu Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat, nilai perdagangan Tiongkok itu kurang lebih 4 triliun dolar. Nilai perdagangan Amerika Serikat itu kurang lebih 4 triliun dolar. Tapi bedanya, kalau Tiongkok itu 2,5 triliun dari 4 triliun, itu keluar ekspor, dan 1,5 triliun masuk atau impor. Jadi mereka surplus secara perdagangan. Amerika Serikat totalnya 4 triliun, tapi mereka masuknya atau importnya 2,5 triliun, keluarnya 1,5 triliun. Oleh karena itu mereka defisit. Nah ini postur perdagangan antara Amerika dengan Tiongkok ini agak-agak keruh akhir-akhir ini. Tensi perdagangan, saya nggak melihat ini akan membaik apabila Joe Biden menang. Saya akan lebih melihat akan mengeruh apabila Donald Trump terpilih lagi. Jadinya ini ya mau nggak mau kita nggak bisa berpikir secara silo saja bahwasanya antara Tiongkok dengan Indonesia atau antara Tiongkok dengan Asia Tenggara ini hanya terkait dengan apapun yang terjadi antara mereka dan kita. Tapi ini sangat interkoneksi atau terinterkoneksi dengan apapun yang akan terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dan ini kalau menurut saya akan cukup berkepanjangan selama 1 atau 2 tahun ke depan. Jadinya apakah kita akan bisa meningkatkan nilai atau transaksi ekonomi kita dengan Tiongkok? Menurut saya untuk 1-2 tahun ke depan belum bisa. Dan ini akan cukup menyeluruh ke Asia Tenggara. Dikarenakan
itu akan ada atau terjadinya keterbatasan produksi dan produktivitas di Tiongkok. Oke, baik. Ada satu penanya Pak dari komentar di Zoom, yaitu dari Muhammad Rifki kelas C, Prodi HI angkatan 2020. Wah, ini anak mahasiswa baru beberapa hari kuliah di HI UI. Banyak sekali negara melakukan lockdown untuk mengurangi penyebaran COVID, termasuk mungkin PSBB di Indonesia. Namun di sisi lain perekonomian negara menjadi semakin lemah karena banyak usaha yang harus tutup. Menurut Pak Gita, apa yang harus diselamatkan terlebih dahulu, apakah ekonomi atau kesehatan? Ini pertanyaan yang mungkin sering terdengar, Pak. Silakan, Pak. Mudah sekali, kesehatan. Kesehatan. Saya sih selalu berpikir kesehatan itu yang paling utama. Kalaupun kita mengutamakan ekonomi dan meremehkan kesehatan, itu mungkin secara jangka pendek itu cukup menggiurkan. Ya. Tapi itu tidak memastikan secara jangka menengah dan jangka panjang kepastian untuk kita bisa berekonomi atau beraktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Dan itu resiko. Dan balik lagi untuk gimana kita bisa menangani isu kesehatan ini. Tingkatkan testing supaya kita bisa tahu, dan jujur untuk menangani isu kesehatan ini kita masih kurang duitnya. Kalau kita lihat penggelontoran dana yang ya ini balik lagi ke webinar yang saya lakukan sebelumnya kan. Tapi ya saya lama-kelamaan kedengeran kayak kaset rusak aja gitu loh. Tapi saya tetap konsisten dengan advokasi yang saya sudah berikan beberapa bulan yang lalu. Baik. Yang paling penting poinnya adalah memperkecil ketidakpastian. Itu yang saya tangkap dari Pak Gita Wirjawan. Terakhir Pak Gita, apa pesan-pesan Bapak kepada mahasiswa baru Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia? Singkat Pak, mungkin. Oh, kalau menurut saya the future is bright untuk Indonesia. Indonesia ini ya kita sering menjadi cheerleader atas beberapa atribut. Satu, kita demografiknya itu sangat luar biasa, muda sekali. Dua, bahwasanya tahun 2045 kita akan menjadi ekonomi atau perekonomian terbesar nomor 4 di dunia. Tiga, kita adalah demokrasi terbesar nomor 3 di dunia. Tapi jangan sampai 10-20 tahun ke depan itu kita hanya dikenal sebagai ahli pemain bulu tangkis. Jangan sampai kita hanya dikenal sebagai penjual batu bara, boksit, dan nikel. Ya kalau bisa identitas kita itu kental dengan ternyata orang Indonesia itu pinter loh. Itu kan omongan orang di dunia mengenai orang India sekarang. Kenapa? Karena 30% dari inovasi atau ide yang baru yang keluar dari Silicon Valley itu datang dari imigran-imigran India yang udah hijrah ke Amerika Serikat. Nah itu belum ada skala seperti itu yang bisa mengidentifikasi orang Indonesia sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang bisa bukan hanya melakukan intelektualisasi, tapi juga bisa melakukan kreasi dan produksi. Saya rasa itu sangat memungkinkan dalam 20-30 tahun ke depan. Dan itu mulai dengan upaya Indonesia untuk bisa berkomunikasi ke komunitas internasional. Kita masih kurang narator-narator yang bisa fasih dengan bahasa internasional. Apakah itu Mandarin, kayak Jepang, kayak Prancis, kayak Spanyol, kayak ataupun Inggris. Nah, semakin banyak kita bisa mengedepankan narator-narator yang bisa berbahasa internasional, itu akan nolong upaya kita untuk bisa diidentifikasi sebagai penduduk dunia yang cerdas, penduduk dunia yang berbudaya, penduduk dunia yang benar-benar relevan. Oke. Wow, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Saya mendapat 3 kata kunci yang paling penting di dalam pengembangan keilmuan teman-teman semua, sobat-sobat HI semua, dari Pak Gita Wirjawan. Yang pertama adalah perkecil ketidakpastian itu. Yang kedua adalah perkuat intelektualisme Indonesia, karena kita akan menjadi duta-duta di dunia internasional 20-30 tahun lagi, atau bahkan 10 tahun lagi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, hidup seimbang. Itu betul ya Pak ya. Bapak Gita Wirjawan, terima kasih atas segala macam insight dan wisdom-nya dalam diskusi kita hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat bagi sobat-sobat HI dimanapun yang mendengarkan. Mudah-mudahan Pak, kita bertemu lagi di lain waktu dengan kesempatan yang lebih baik lagi, di situasi yang lebih baik lagi, atau bisa bertemu langsung. Saya harap. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman semua untuk tepuk tangan secara virtual untuk Pak Gita Wirjawan. Amin. Ya. Terima kasih Pak Giradi. Di studio Pak ini Fatul. Sudah ramai sekali Pak tepuk tangannya Pak. Alhamdulillah.
Baik, Sobat HI semua dimanapun Anda berada, demikian diskusi singkat yang bergizi dengan Pak Gita Wirjawan pada siang hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan banyak ilmu dan motivasi dari sang mentor kita semua. Saya sebagai moderator, Giradi Yudhistira, mendoakan semoga kita semua dilimpahi kesehatan di era pandemi ini. Pak Gita juga, semoga dilimpahi kesehatan. Sampai bertemu di kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.